Iya. Nah, oleh karena itu dibuatlah satu bentuk-bentuk arsitektur dari rumah Bugis yang Mm-mm. mengandung simbol-simbol tertentu agar masyarakat tidak mudah untuk melupakannya ya. Iya. Jadi nanti di dalam kita akan membicarakan atau membicarakan mengenai nilai-nilai nilai-nilai estetika. Heeh. Dan ya, barangkali ya kita akan melihat Iya. dari salah satu nilai-nilai yang ada pada arsitektur rumah tradisional dulu. Iya. Kita bisa melihat dari nilai sosial. Nah, dalam melihat nilai sosial pada arsitektur rumah tradisional Bugis, kita bisa melihat dengan melihat bentuk rumah tradisional Bugis, Iya. kita bisa melihat status sosial penghuninya. Kita bisa melihat bahwa masyarakat Bugis memiliki 13 pilihan sosial, Mm-mm. yaitu ada bangsawan, ada apa namanya tunadeka, atas, kemudian yang ketiga ini yang disebutkan tadi atau memang tidak ada lagi di Sulawesi Selatan ya, ini termasuk lapisan sosial lama dulu Iya. ketika masih penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan, maka ini dihapus, jadi yang tinggal itu adalah turunan-turunannya saat ini. Iya. Jadi kita bisa melihat nilai-nilai sosial ini ya, yang berkaitan dengan arsitektur rumah tradisional Bugis. Kita bisa melihat bagaimana bentuk rumah rumah tradisional Bugis Makassar ya, yang Mm-mm. menandakan bahwa dia adalah bangsawan, dia tunaradeka, ataukah dia adalah tangga atau apa ya. Iya. Nah, kalau dulu untuk menentukan bahwa status sosial rumah apa namanya penghuni dari rumah tersebut, Iya. kita bisa melihat bagaimana misalnya struktur bangunannya, jumlah tiangnya, Hmm. jumlah tangganya, itu turut menentukan bahwa dia adalah seorang bangsawan. Sebagaimana kita bisa melihat ya, barangkali masih bisa kita lihat pada rumah apa namanya rumah yang masih ada, kita bisa saksikan sekarang seperti ya kalau di Bogor itu ada rumah solar, Iya. rumah solar yang sekarang memang sudah terbakar ya, Iya. apa namanya dibangun kembali Balik. di Mm-mm. Sadaya Di Bunda daerah Palaka. Mm-mm. ya, di Watampone. Iya. Ya, di Watampone itu rumah soba ya, jadi rumah sahabat itu. Di situ kita bisa melihat ya bagaimana rumah bangsawan. Jadi rumah bangsawan itu tipe rajanya bisa dari 3 sampai 9 ya. Jadi 9 itu sebenarnya sudah tidak digunakan sekarang karena rumah bangsawan yang 9 tutup hubungannya itu Iya. biasanya diuntukkan bagi pada yang masih berkuasa. Nah, Hmm. sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu ya. Jadi mulai dari tangganya juga kalau rumah bangsawan bisa dari ukuran 13-11 sampai dengan 15. Oh. Kemudian dari apa namanya dari petak rumahnya Iya. itu bisa jadi 5 petak dengan ukuran 25 tiang sampai 48 tiangnya. Nah, kalau rumah tentu ada rumah bangsawan dengan rumah tumaradika dengan hamba itu tentu ada perbedaan-perbedaan dari status sosial tersebut ya. Iya. Jadi ada banyak mulai dari lantainya. Kalau rumah bangsawan lantainya tidak rata ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang kerendahan. Jadi biasanya kalau menerima tamu Mm-mm. tingkat yang rendah itulah misalnya kalau tamu-tamu di bawah derajat dari penghuni rumah dia ditempatkan di bagian bawah ya. Semisal kayak panggung gitu ya, Bu? Iya, rumah panggung itu ya, biasanya Hmm. panggung Lantai panggung gitu. rata. Kalau rumah bangsawan itu tidak rata ya. Mm-mm. Jadi
Congkak. atas. Oh ya. Jadi harus ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Kalaupun misalnya rumah biasa atau rumah radika, biasanya itu lantainya rata ya. Kemudian jumlah tutup hubungannya tentu berbeda dengan rumah bangsawan. Jadi ada dua ya, dua sampai tiga. Nah kalau rumah hamba atau sahaya biasanya itu hanya memiliki ditutup polos ya, polos saja, tidak ada apa namanya timpa lajanya ya, tidak ada jumlahnya juga. Begitu juga dinding ya, dinding terdapat apa namanya hiasan-hiasan yang lebih indah dibandingkan dengan status rumah radika maupun apa namanya atap ya. Iya. Nah, kita bisa melihat di sini juga ada namanya anjong. Anjong itu yang terdapat di atas hubungan rumah. Itu kalau rumah bangsawan dia menggunakan ragam hias tanduk kerbau ya. Oh ya. Rumah biasa itu selain itu ya. Iya. Bukan tanduk kerbau, misalnya menggunakan ayam atau menggunakan yang lainnya. Nah, itu sebenarnya ayam tanduk kerbau itu banyak memiliki simbol-simbol tertentu. Kita tahu bahwa masyarakat Bugis mereka menggunakan semacam peralatan-peralatan tertentu atau benda-benda tertentu. Itu bukan berarti tidak memiliki simbol dan makna, tapi semuanya itu ada simbol dengan maknanya. Jadi memang tanduk kerbau yang di apa namanya di hubungan rumah itu menandakan dia adalah pemiliknya adalah seorang bangsawan. Iya. Jadi ada banyak yang menjadikannya itu ya apa namanya semacam simbol atau status apa namanya penghuninya. Mm-mm. Sekarang banyak kita temukan juga rumah-rumah yang ya menyalahi aturan-aturan atau pengadilan yang pernah ada ya. Iya. Karena banyak juga yang membuat rumah ya sesuai dengan apa namanya keinginan ya, keinginan tersendiri karena ekonomi sudah mapan. Mm-mm. Kalau dulu rumah seperti ini yang dibuat bisa dapat dikatakan bahwa dia akan diusir dari kampung itu ya. Oh. Di apa namanya rumahnya dirobohkan. Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan peredaran yang ada di dalam masyarakat. Mm-mm. Jadi ada banyak yang bisa kita lihat dari situ ya, dari mulai dari bentuk rumahnya, peralatan-peralatan yang digunakan, mulai dari ragam hias, kemudian ukuran tangga, apa namanya jumlah tangga, Mm-mm. jumlah tiang, lantai, itu semuanya ada perbedaan-perbedaan ya. Jadi bisa saja dilihat di sini kalau kita lihat secara apa namanya nilai-nilai sosialnya. Juga di sini juga terungkap bagaimana nilai-nilai kekuasaan itu dilihat dari stratifikasi sosial. Iya. Karena di sini kita bisa melihat ya secara nyata di sini bahwa dari segi kekuasaan itu memang ada perbedaan dari ketiga golongan ini ya. Mm-mm. Bangsawan, kemudian rumah radeka, ataukah kata yang ada pada saat itu. Mm-mm. Nah ini banyak ya, banyak perbedaan-perbedaan antara raja yang berkuasa dengan ini ya. Apa namanya, ada yang berkuasa, yang tidak berkuasa, kemudian anak-anaknya juga itu memang apa namanya dalam hal pembuatan rumah akan tidak sama indahnya dengan rumah ataukah tidak sama dengan estetika rumah bangsawan yang berkuasa yang tidak memiliki kekuasaan atau anak-anak mereka itu kan. Jadi kita kalau kita bisa lihat ya Iya. rumah yang tidak rata itu ada yang memakai tampi, ada yang tampi apa namanya di samping yang melekat sama dengan ibadah rumah. Iya. Itu sekarangnya banyak yang tidak memakainya tapi masih bisa kita lihat di apa namanya pembangunan-pembangunan yang ada di desa apakah
Iya. game tersebut masih bisa. Kalau di Bone kita masih bisa lihat di demo Apple ya, di demo Apple rumah pernah ya saya Iya. pernah meneliti di sana rumah-rumah bangsawan. Kalau di sana saya pernah meneliti mengenai ragam siasnya ya, Mm-mm. itu yang mana memang karena sudah apa namanya pada saat dibangun rumah ini sudah Islam, Heeh. sudah masuk di dalamnya, makanya di pintu-pintu atau di dinding itu banyak di. Ya. Jadi memang Ibu dari ini sudah berarti sejak dulu memang itu hiasan-hiasannya sudah masuk agama Islam di suku Bugis sendiri ya, atau memang dulu sebelumnya itu hiasan-hiasannya itu bukan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau bagaimana, Bu? Iya, Mm-mm. sebelum masuk ke Islam. Hias Iya. membebaskannya secara sosial, tidak Mm-mm. terabaikan dengan apa namanya kemerdekaan Iya. hamba. Kita bisa juga melihat ya, nilai-nilai falsafah di Mm-mm. mana orang-orang Bugis memandang bahwa pencerminan rumah mereka Iya. itu dari makrokosmos ya, alam raya semesta ini Ah. dipandang bahwa terdiri dari 3 tingkatan ya. Mm-mm. Ada bumi langit, kemudian alam kawah, Iya. kemudian urilin. Artinya ada dunia atas, dunia tengah, kemudian ada dunia bawah. Nah inilah melakukan apa namanya di arsitektur rumah tradisional Bugis Iya. terdiri juga dari 3 tingkatan. Mm-mm. Jadi ada rakea ya, Iya. apa namanya alam bola, kemudian Mm-mm. awal bola ya. Jadi ada menurut tadi dunia atas yang mencerminkan rakea, Iya. kemudian alam kawah yang mencerminkan alam bola, Mm-mm. kemudian pada rumah, kemudian ya alam kawah atau wilayah ya. Iya. Jadi kemudian menurut saya, saya juga mengadakan satu penelitian di lapangan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu merupakan pencerminan dari manusia itu sendiri. Yang mengatakan bahwa juga ada 3 komponen bagian, ada Mm-mm. kepala, kemudian ada badan, kemudian ada kaki atau aji ya. Iya. Jadi pencerminan-pencerminan itu sesuai dengan pandangan-pandangan yang ada di dalam masyarakat tentunya ya. Jadi pandangan-pandangan makrokosmos, mikrokosmos Iya. ini itu turut mempengaruhi cara berpikir masyarakat Bugis dalam Mm. apa namanya pembuatan arsitektur rumah tradisional mereka ya, Mm. yang berbentuk prisma Iya. yang ini apa namanya berbentuk segi empat yang memanjang. Nah kita juga bisa melihat ya mengapa rumah-rumah yang sekarang kita lihat melalui beberapa proses yang berkembang bahwa rumah tradisional Bugis kita bisa melihat dari awal itu banyak sebenarnya rumah. Iya. Mm-mm. Nah, mengapa mereka menggunakan Iya. dari bambu? Mengapa di masyarakat Bugis seperti itu? Karena
Hmm. Cara pandang masyarakat Bugis ya itu sama halnya kalau di apa namanya tanah suci Mekah mereka menggunakan batu karena mereka banyak batu nisan di Oh. masyarakat Bugis apa namanya banyak daun-daun nipah di sekitaran lingkungan mereka makanya menggunakan Oh. bahkan di Toraja tadi saya katakan Iya, iya, iya. Bambu. di Toraja itu kan banyak bambu betul ya di sana Mm-mm. jadi mereka menggunakan atap dari bambu Hmm. nah, jadilah mereka secara tradisional Iya. yang membedakan misalnya rumah Bugis, rumah Toraja ya Iya. sesuai dengan apa yang disiapkan oleh alam mereka mempergunakannya sesuai dengan pandangan ketika kita melihat ya melihat nilai falsafahnya kita juga bisa mengamati bagaimana nilai-nilai keharmonisan keluarga kita Iya. itu dilihat juga dari aspek arsitektur yang aneh bahwa rumah rumah Bugis ukuran-ukuran Mm-mm. milik rumah sendiri. Hmm. Kalau dulu kan memang rumah yang aslinya itu kan tidak memiliki kamar, tidak seperti sekarang ya. Iya. Kan di apa namanya di lokasi-lokasi daerah itu kita bisa melihat mereka punya kamar ya. Iya. Sekarang juga di ada apa namanya awak bola itu juga dibuat sedemikian rupa ya. Iya. Di apa namanya dibuat rumah kosan ya tempat Mm-mm. tempat parkir mobil dan misalkan di sini ya. Kalau itu memang juga fungsinya lain. Nah, ketika kita melihat ukuran-ukuran rumah seperti ukuran tangga, Iya. ukuran rumah, ukuran tangganya, itu sebenarnya mereka memiliki nilai-nilai tersendiri yang berfokus pada keharmonisan keluarga. Oh. Bahwa ukuran-ukuran tinggi rumah biasanya tinggi badan rumah sampai tinggi badan rumah itu biasanya yang diukur itu adalah istri Oh. yang dari rumah ke bawah Heeh. itu yang diukur adalah tinggi si suami ya Oh, ya, 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 ya. dianggap sebagai tiang bawah dan atas adalah tiang Mm-mm. ada banyak ya mulai dari ukuran-ukuran tangga diukur apa namanya ukuran-ukuran dari keluarga tersebut Ya. baik dari anak suami maupun istrinya ya ukuran dapur saja biasanya Mm-mm. sebagai ukuran dari ukuran-ukuran dari pemilik rumah ya misalnya kalau dahulu kan mereka menggunakan geva ya jadi belum ada meter Oh, iya, iya. menggunakan ukuran-ukuran apa misalnya maunya dari sini sampai ke sana misalnya lebarnya ya Iya. itu depannya jadi nanti ketika depannya itu sekian sampai yang diinginkan itulah nanti ukuran lebar rumah maupun ukuran panjang rumah ya Iya. jadi ada sebenarnya macam-macam tinggi rumah ya. Jadi mulai dari ukuran satu kali berduduk bersila, Mm-mm. kemudian satu kali berdiri ya. Ini juga sebenarnya apa namanya ukuran-ukuran seperti ini sebenarnya sangat ideal ya. Karena ukuran ini bisa menandakan bahwa ketika seseorang atau penghuni rumah ini masuk ke dalam rumah itu kepalanya tidak tertutup oleh banyak bunga Oh, iya, iya. digantikan dengan satu kali berdiri Batu. satu kali duduk. Oh. Jadi kalau misalnya melakukan aktivitas-aktivitas ini apa namanya kepalanya tidak tertutup badan bunga. Juga masalah apa namanya jadi sebenarnya ukuran-ukuran rumah itu sebenarnya banyak namanya menyimbolkan nilai-nilai keharmonisan rumah tangga. Iya. Bagaimana kehidupan suami istri bersama dengan keluarga-keluarganya atau anak-anaknya itu bisa hidup berbahagia. Makanya
Mm-mm. Hmm. Berarti ini Bu, kalau saya gambarkan ini perbedaan rumah bangsawan sama Tumaradeka sama hamba itu memang rumah Tumaradeka sama hamba tidak boleh lebih besar dari rumah bangsawan gitu ya Bu ya? Ya, Hmm, ya. hmm, hmm. Jadi memang mulai dari besarnya ya, Hmm, itu dilihat dari jumlah apa namanya, mulai dari jumlah tiangnya, hmm, hmm, ukuran tangganya, hmm, hmm. memang tidak seluas apa yang dimiliki oleh namanya golongan bangsawan. Ya, Jadi golongan bangsawan bisa dari 25 hmm, sampai hmm. dengan 48, jadi 6 kali 8. Ya, 6 jejeran dari depan, kemudian 8 belakang. Nah, kalau rumah replika hmm, hmm. itu biasanya saja 3 petak saja, Oh 3 petak. 3 ya. Ya, ya. Jadi jumlah tiangnya itu bisa sampai 20. Kalau rumah Hamba? itu kan 25. Ya, ya. Kalau rumah biasa ya maksimal 20. Hmm, hmm. Jadi berapa petak itu ya? 3 kali 4 ya. 3 kali 4 ya. Hmm, hmm, ya, ya. 3 kali 4 petak. Kalau rumah bangsawan Ya. 6 kali 8. Hmm, hmm. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai pelapisan ini, rumah dilihat di situ secara sosial ya. Ya. Nilai sosial yang ada di situ kita bisa melihat memang ada banyak perbedaan-perbedaan ya. Jadi memang tidak boleh tidak boleh sama ya. Hmm, hmm. Baik dari ukuran keindahannya antara rumah bangsawan dengan rumah Radika. Oh iya. Nah, ketika Ibu Apalagi ya. kalau rumah-rumah atta itu sudah tidak boleh ya. Hmm, hmm. Nah, Jadi kalau dahulu memang membuat rumah yang tidak sesuai dengan pangadero hmm, atau hmm. aturan yang berlaku pada saat itu, maka kakek merobohkan rumahnya ataukah disuruh pindah Oh. dari tanah Hmm, tersebut. hmm. Tidak boleh membangun rumah tidak sesuai dengan kalau sekarang kan ya berkembang sejarah Ya. perkembangan teknologi, kemudian teknologi juga sudah mapan, Status sosial, ya. buat karena bukan lagi hukum adat yang berlaku Ya. saat ini ya. Ya, betul. Jadi bebas saja ini. Tapi nilai-nilai yang ditanamkan Hmm, hmm. memang kalau menandakan bahwa dia adalah identitas suku Bugis itu sudah pasti di dalamnya ada pengadaan Ya. bukan hanya dari arsitektur rumah, Ya. dari bangunan ya, Hmm, hmm. pakaian itu banyak perbedaan bukan hanya bentuk rumah ya. Ya. Mulai dari warna pakaian itu sudah banyak perbedaan di situ. Ya. Ini Bu Neni. Ini kan di Sulsel sendiri kan oke, ini kan Bugis. Namun di Sulsel sendiri kan banyak Bugis, ada Bugis Bone, ada Bugis Wajo dan lain-lain. Tentu ini kalau kita melihat dari contoh-contoh rumah yang ada di Sumbo bukan berbeda-beda itu Bu. Apakah memang ini secara umum itu dari arsitektur itu sama, mulai dari tiang, mulai dari atap dan lain-lain itu memang sama atau memiliki ciri-ciri khas tersendiri Bu? Ya kalau saya melihat secara umum ya Hmm. yang di apa namanya di ini kan memang ala Lumbo ya. Iya. Nah, kalau dilihat secara umum, kalau melihat dari perbedaan tentu memang banyak perbedaan antara rumah bangsawan dengan tentunya rumah yang di bawahnya ya, Iya. ke atap bawah. Jadi di Sulawesi Selatan itu pada umumnya seperti itu. Kan? Hmm. Apa namanya tidak boleh sama nanti stratifikasi sosialnya. Iya. Rumah yang tidak tidak boleh sama dengan rumah yang dimiliki oleh bangsawan, tentu berbeda dengan rumah Radika maupun anak. Mulai dari jadi apa namanya itu mulai dari tiang, Hmm. kemudian dinding, kemudian lantai, namanya tangga, kemudian jumlah tiang untuk itu rumah Iya. tidak boleh berbeda. Ada apa Hmm. namanya ada aturan-aturan yang berlaku secara adat. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan ya juga Bu Neni ini sempat tadi terpintas, kok harus
ganjil anak tangganya Bu? Kenapa bukan genap Bu? Ada filosofi tersendiri atau bagaimana itu Bu? Ya, sebenarnya persoalan ganjil ini saya sudah membahas sebelumnya ya. Iya. Tetapi tidak apa saya mencatat lagi bahwa yang ganjil-ganjil itu sebenarnya ya Mm-mm. ada beberapa ya. Pertama ada beberapa pandangannya. Iya. Dalam Al-Quran juga ada beberapa ya pandangan-pandangan bahwa ada mengatakan bahwa satu itu adalah Tuhan. Kalau dia ada temannya berarti dia benar, berarti lebih dari satu. Iya, iya, iya. Kalau hanya satu tunggal itu bahasa Bugisnya apa ya? Kalau genap dia benar ya. Iya. Kalau satu apa namanya ganjil itu cumpali. Hmm. Itu dari kata cumpa jadi selalu Muncul. ya. Iya. Kalau dia genap Mm-mm. berarti dia selalu ada lawan. Jadi yang ganjil itu ketika ditambah dengan apa namanya sesuatu angka atau yang ganjil juga akhirnya dia menjadi genap berarti itu ada lawannya. Iya, iya, iya. Ya. Mm-mm. Jumpa itu dia akan selalu muncul selalu dalam kebaikan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa apa namanya selalu ganjil itu ya supaya tidak ada lawan. Mm-mm. Karena kalau misalnya angka 3 itu kan apa namanya ada ganjil berarti Iya. ada lawan. Kalau dia berjumlah 4 orang itu pasti ada lawan. Jadi Mm-mm. selalu cari lawan ya. Iya. Jadi selalu dianggap itu bermasalah karena ada lawan. Itu sebagai pendapat, mungkin masih banyak pendapat-pendapat yang lain Mm-mm. tentang masalah ganjil genap ini ya. Iya. Nah ini, nah terkait dengan pembangunan rumah Bugis sendiri Bu, baik itu rumah bangsawan, rumah dari Tumaradeka atau hamba, itu memang ketika ingin membangun itu memang ada kayak semacam mandor khusus atau tetua yang perlu minta izin mengawasi pembangunan itu, atau bagaimana? Terserah dari pemilik rumah sendiri yang membangun Bu. Jadi biasanya pemilik rumah ketika akan membangun rumahnya itu dia akan meminta pandai bola. Jadi Ah. bola itu adalah orang yang memiliki fikih keahlian membuat rumah ya. Jadi Mm-mm. panutan bola, jadi ada dua ya, panutan bola dengan pandai bola. Oh ya. Jadi pandai bola orang yang namanya ahli dalam membuat rumah ya. Mm-mm. Panutan bola belum tentang rumah itu dia sudah kuasai ya. Iya. Seperti mulai dari upacaranya, mulai dari aturan-aturannya ya, ukuran-ukurannya segala macam itu mereka sudah paham ya. Mm. Jadi ketika mereka bukan sebenarnya meminta izin, Mm-mm. mereka sebenarnya sadar bahwa rumah bagi golongan bangsawan itu sudah diketahui dalam pengadilan ya. Iya. Rumah bangsawan sekian jumlahnya tiangnya itu tidak boleh dibuat meskipun dihubungi pandai bolanya. Mm-mm. Tahu bahwa jadi ada ya kalau di apa namanya di daerah Mune misalnya Iya. namanya Tumaradeka Daeng ya Daeng Iya. kemudian ada bangsawan Mm-mm. tidak boleh dibuatkan rumah seperti itu yang menjadi sindiran bagi masyarakat yang melihat rumah yang dibangun seperti itu yang tidak sesuai dengan pengadilan sesuai dengan status penghuninya karena sebenarnya sebelum dibangun rumah tersebut itu mereka sudah tahu status sosial masing-masing ya. Iya. Saya ini di golongan ini tidak boleh membangun lebih tinggi dari apa namanya Tumaradeka Mm-mm. dan Tumaradeka tidak boleh Bangsawan. rumah yang seperti orang bangsawan karena memang di dalamnya sudah ada ketentuan norma Mm-mm. mulai dari jumlah tiang Iya. dari apa namanya lantainya itu sudah dibedakan jadi Mm-mm. sebelum membangun rumah mereka harus tahu siapa yang akan membuat rumah dulu ini ya Iya. bahwa itu adalah seorang bangsawan atau Tumaradeka Iya. jadi dibuatkan sesuai dengan status yang mereka miliki. Mm-mm. Nah, sekarang biasa saya pernah melihat Bu, pernah saya lihat rumah Bugis sendiri itu
itu di bagian atapnya itu terkadang dia menyimpan kayak semacam hasil panen. Apakah itu terdapat juga di rumah bangsawan Tuma Mardeka sama hamba sendiri, Bu? Atau rumah tersendiri itu? Ya, ya tentu kalau berbicara tentang rakyat ya, Iya, rakyang. itu memiliki juga apa namanya lahan yang luas. Mm-mm. Kalau ini tadi pertanyaannya kan rumah-rumah Bugis ya, Iya. rumah mereka. Jadi kalau memang kita kembali ke apa namanya dahulu memang ya bukan sebelum mereka apa lagi namanya loteng itu atau rakyat itu Mm-mm. pada awalnya itu mereka gunakan untuk merias para gadis. Oh. Untuk menyimpan padi pada Iya, 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 iya. ketika mereka sudah di apa namanya dilamar dipingit itu Mm-mm. seorang gadis itu sudah tidak boleh lagi berkeliaran kemana-mana. Mm-mm. Biasanya itu dibawa ke loteng, Iya. tidak boleh dipingit, tidak boleh. Jadi mereka juga berhias atau berdandan di apa namanya di loteng ya. Iya, Jadi iya. sekarang itu kemudian dialih fungsikan kayak gigi apa namanya semua apa namanya makanan-makanan pokoknya seperti padi, Mm-mm. jagung, simpan di sana ya. Jadi masalah fungsi Iya. itu memang mengalami suatu perubahan. Iya, iya. Karena kita tahu bahwa semua apa namanya yang berbentuk budaya itu Mm-mm. adalah dinamis, Iya. selalu mendatangkan satu perubahan tidak ada yang sifatnya statis. Iya, iya. Jadi kebudayaan sekalipun itu yang primitif ya Mm-mm. itu akan mengalami satu perubahan, apalagi masalah fungsi Iya. itu apa namanya ada lagi fungsi yang lebih Mm-mm. yang dipakai lagi ya. Jadi berganti generasi dari generasi ke generasi itu akan berganti apa namanya kepentingan Mm-mm. kepentingan pada saat itu ya. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat juga ya awak bola itu dulu kan dipakai untuk menyimpan alat-alat pertanian. Iya, di bawah. Ini apa? Kita bisa melihatnya sesuai dengan perkembangan ya. Mm-mm. Perkembangan yang terjadi ya. Mungkin kalau pada saat ini kita bisa melihat ya dia bisa dijadikan tempat parkir itu di apa namanya kolong rumah. Iya. Tempat parkir sekarang banyak yang menggunakan juga sebagai apa namanya kos-kosan ya di Oh iya, betul betul. Iya. banyak ya. Coba kita bisa lihat kalau di dekat kampus Unhas itu masih banyak Mm-mm. yang di bawahnya tadi. Kos-kosan, betul. Iya, iya. Ya kalau dahulu itu dijadikan sebagai apa namanya karena mata pencaharian pemilik rumah itu adalah Mm-mm. petani, Iya. makanya disimpanlah peralatan-peralatan pertanian. Ah. Misalnya punya rumah yang di dekat kampus, ya pikirannya pada saat itu juga punya rumah. Kalau dibuat rumah kopi bisa menghasilkan. Kalau dulu kan seperti itu ya. Jadi sudah apa namanya berganti beralih fungsi. Iya. Mm-mm. Nah, pertanyaan satu lagi, Bu. Di ketika ini kan rumah panggung, Bu. Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa kenapa harus rumah di bawah itu setinggi dari suami. Di dalam rumah itu harus tinggi istri atau ibu. Nah, apakah ini rumah panggung ini ada hubungannya sama faktor alam, Bu? Kayak mungkin ancaman hewan buas atau banyak sehingga dibangunlah rumah panggung begitu, Bu? Atau memang eh, di awal tadi cerita memang harus bentuknya begitu karena harus setinggi suami atau bagaimana, Bu? Ya, di samping tadi ada pandangan secara apa namanya kosmogonis Iya. masyarakat Bugis, memang rumah panggung ini punya nilai-nilai estetika ya. Mm-mm. Jadi di samping bentuknya persegi empat panjang juga dia berbentuk apa namanya atapnya itu segi
Iya. Dan di bawahnya adalah tiang. Memang ya mungkin kalau di daerah pegunungan ataupun di daerah hutan ini memang perlu bagus untuk menghindari. Jadi kebanyakan rumah-rumah yang ada di Indonesia Iya. di demikian itu Iya. adalah untuk menghindari gerakan-gerakan berdua. Mm-mm. Dan memang ya sebenarnya banyak kelebihannya ya. Iya. Mulai dari gempa, rumah panggung seperti rumah Bugis ini yang mampu bergoyang. Iya, betul betul. Heeh. Iya iya. Banjir gitu ya, banjir juga tidak dialami rumah-rumah yang seperti itu. Iya, rumah panggung. Kemudian masalah itu yang misalnya kalau rumah panggung ini penempatannya di hutan atau Mm-mm. daerah-daerah yang rawan binatang buas, ya itu juga salah satu cara untuk menghindarinya ya tinggi. Iya. Cuacanya tinggi. Mm-mm. Baik Bu. Bu, di penghujung acara kita ini mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita, mungkin juga saya sekaitan bagaimana rumah Bugis kita ke depan ini di tengah kemajuan ilmu arsitektur, pembangunan rumah yang modern itu, mungkin ada yang kita mau sampaikan di kesempatan ini. Baik ya, bahwa bentuk-bentuk dari rumah Bugis ini mengandung simbol-simbol tertentu, nilai-nilai. Iya. Dan fungsi utama tertentu ini agar tidak mudah untuk dilupakan. Dan satu hal lagi bahwa penghayatan terhadap nilai-nilai tumbuh dan berkembang Iya. menjadi penunjang kesatuan Iya. negara kita ini. Indonesia. Mm-mm. Artinya mengharapkan arsitektur rumah Bugis ini tetap dibangun, mempertahankan, mungkin bisa dimodifikasi dalamnya, Bu. Meskipun Mm. bentuk tetapi simbol-simbol atau nilainya itu tetap Mm-mm. dipertahankan ya. Mm-mm. Karena banyak rumah-rumah apa namanya rumah-rumah kita, rumah tradisional kita nih, membangun rumah permanen atau rumah Ya. panggung, Heeh. itu mereka masih meniru bentuk-bentuk rumah Bugis. Mm-mm. Misalnya dari pembangunannya ada kursi bolanya, Iya. Mm-mm. ukuran kamarnya, Iya. masih banyak yang meniru seperti itu. Jadi Mm-mm. semoga itu nilai-nilai seperti ini tidak mudah untuk dilupakan. Iya. Jadi apa namanya pewarisannya Mm-mm. secara turun-temurun agar nilai-nilai yang ada masih bisa tersampaikan Iya. sampai generasi saat ini. Intinya ini rumah Bugis ini menjadi salah satu kekayaan budaya kita juga, Bu. Mm. Budaya yang apa namanya penting juga untuk Dipertahankan. Ya. nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin juga ada kontrol dari pemerintah untuk tetap selalu dibangun rumah-rumah adat Bugis kita ini di tengah kemajuan ini, Budi, atau bagaimana? Kalau di Makassar ini memang ya yang dengan rumah permanen ya kalau Oh, iya. Heeh. karena namanya rumah-rumah kalau rumah-rumah tradisional Bugis itu masih banyak kita temukan di pedesaan ya. Heeh. Perkotaan jarang sekali kita temukan ya. Mungkin adalah tapi tidak harus menghadap ke jalan. Ah. Mungkin di belakang jalan. Masih ada, Bu. Iya, iya. Meskipun di depan jalanan masih banyak ya Hmm. rumah panggung yang indah estetikanya. Iya. Kalau di Makassar ini ya mungkin ada kita bisa temukan Mm-mm. tapi tidak harus di depan jalanan. Hmm. Biasanya kita temukan itu di belakang jalanan ya. Iya. Karena ini juga masalah penataan pembangunan rumah Mm-mm. diatur oleh pemerintah ya. Tapi mudah-mudahan Iya. dari itu tetap masih dapat dipertahankan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Hunaini atas kesempatannya sudah hadir di Perompat, memberikan edukasi terkait dengan arsitektur rumah Bugis kita, dan tentunya kita berharap rumah Bugis kita ini tetap dipertahankan. Apalagi mungkin masyarakat bisa menyadari bahwa ini rumah perlu kita bangun, diperlihatkan ke semua orang bahwa ini menjadi salah satu kekayaan budaya Bugis kita. Baik. Iya, makasih banyak. Sukses selalu Bu Hunaini. Iya, lain waktu bisa bersama Perompat R Makassar lagi, Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik sahabat, demikian perbincangan kita dengan narasumber kami Ibu Hunaini selaku dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Di program Mozaik kita membahas terkait dengan nilai-nilai budaya pada arsitektur tradisional rumah Bugis. Tentunya ini bermanfaat bagi semua pendengar terkait dengan topik kita yang dibahas pagi hari ini, dan tentunya kita memiliki impian untuk mempertahankan budaya kita. Kita harus bangga dengan budaya kita, maka dari itu peliharalah budaya kita, sahabat budaya. Baik, Bang Rian undur diri dari ruang dengar Anda, dan tentunya nanti ada rekan kami Ruslan atau Ambu Rusa akan memandu Anda semua hingga sore nanti menghadirkan beragam rangkaian program-program unggulan di Pro 4 R Makassar. Bang Rian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.